Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya kabar gembira perihal baru saja info terbaru Prof. Nunuk Suryani perihal hasil kelulusan untuk P1, P2, P3, P4 seleksi P3K Guru tahun 2023. Jadi semakin valid saja ya informasi yang kami sampaikan karena juga diposting oleh Prof. Nunuk di halaman Instagram beliau. Dan itu menjadi salah satu info terbaru ya teman-teman, Prof. Nunuk perihal pengumuman kelulusan berikut hasil kelulusan P1, P2, P3, P4 di seleksi P3K Guru tahun 2023. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Terkait dengan kabar gembira, baru saja ada informasi terbaru dari Profesor Nunuk Suryani perihal hasil kelulusan teman-teman ya. Jadi ini perihal hasil kelulusan untuk P1, P2, P3, P4 di seleksi P3K Guru formasi tahun 2023. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, di sini teman-teman ya, teman-teman bisa perhatikan salah satu postingan terbaru ya dari Prof. Nunuk. Kita buka halaman Instagramnya. Ini Ibu Nunuk ini adalah Dirjen GTK. Beliau baru-baru saja mengumumkan kabar baik melalui postingan beliau, yang mana beliau memposting update hasil kelulusan P3K Guru 2023 perihal penundaan pengumuman kelulusan yang nantinya pengumuman kelulusan itu paling lambat tanggal 22 Desember ya. Hal ini dikarenakan perlu dilakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap beberapa elemen data seperti hasil seleksi manajerial dan sosiokultural bagi peserta P1, hasil seleksi kompetensi teknis tambahan serta afirmasi sertifikat pendidik. Nah, di sini Bu Nunuk mengatakan bahwasanya Ibu guru melanjutkan siaran pers dan penyesuaian jadwal dari BKN. Artinya ini sudah valid karena juga diteruskan oleh Prof. Nunuk Suryani. Jadi sudah klop antara Kemendikbudristek dengan BKN sehingga pengumuman kelulusan itu bisa dilaksanakan mulai dari sekarang sampai tanggal 22 Desember. Tapi dengan catatan instansi sudah mendapatkan teman-teman ya, sudah mendapatkan hasil pengolahan nilai. Di sini juga BKN mengeluarkan surat edaran bahwasanya salah satu yang penyebab utama kenapa pengumuman ditunda itu karena harus dilakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap beberapa elemen data teman-teman ya, seperti hasil seleksi manajerial sosiokultural bagi P1, hasil seleksi kompetensi teknis tambahan dan afirmasi sertifikat pendidik ya. Nah, berdasarkan beberapa kondisi tersebut maka perlu disampaikan sebagai berikut ya. Yang pertama itu adalah bagi instansi yang sudah mendapatkan hasil pengolahan nilai agar segera mengumumkan kelulusan peserta seleksi P3K. Nah, ini tentunya menjadi kabar baik teman-teman. Ada dua kabar baik terkait dengan afirmasi serdik ya. Mudah-mudahan saja P2 dan P3 itu bisa diakomodir afirmasi serdiknya. Kemudian yang kedua itu adalah apabila teman-teman sudah mendapatkan, instansi yang sudah mendapatkan hasil pengolahan nilai itu itu harapannya agar segera diumumkan teman-teman ya. Kenapa? Karena batas akhir untuk pengelulusan P3K Guru 2023 itu tanggal 22 Desember. Jadi kalau hasil pengolahan nilai itu sudah ada di tangan Pemda, maka sebelum tanggal 22 sekalipun pemerintah daerah itu sudah bisa mengumumkan kelulusan di masing-masing websitenya. Dan tentunya guru-guru honorer P1, P2, P3, P4 itu bersiap mengecek di portal akun SSCASN. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Nah, kemudian untuk jadwalnya di sini yang mengalami perubahan itu cuma satu ya teman-teman. Itu dari pengumuman kelulusan ya, dari 15 Desember sampai 22 Desember. Tapi kalau pengisian daerah dengan usul penetapan NIP itu sama ya, 16 Desember
2023 sampai 14 Januari 2024. Kemudian usul penetapan NI P3K 15 Januari 2024 sampai 13 Februari 2024. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Nah, di sini ada kabar baik juga terkait dengan BKN mengungkap penyebab kira-kira hasil seleksi P3K guru P1 diklarifikasi kembali. Nah, kenapa? Karena memang untuk data yang diambil dari BKN, sosiokultural dan manajerialnya itu ternyata tidak dipisah. Nah, ini yang menyulitkan BKN dalam pengolahan nilai teman-teman. Sehingga di sini dikatakan BKN ungkap penyebab hasil seleksi P3K guru P1 itu diklarifikasi kembali. Kacau balau ya. Nah, di sini Badan Kepegawaian Negara BKN selaku Ketua Panitia Seleksi Nasional Calon Aparatur Sipil Negara atau Panselnas CASN itu telah mengeluarkan jadwal terbaru teman-teman ya untuk pengumuman kelulusan P3K guru 2023 dari yang sebelumnya tanggal 6 sampai dengan 15 Desember 2023 itu diperpanjang menjadi tanggal 22 Desember mendatang. BKN pun memastikan 22 Desember itu sebagai batas maksimal pengumuman hasil seleksi P3K guru 2023 sehingga tanggal 22 Desember ya itu adalah penentuan terakhir ya, tapi tidak harus tanggal 22 Desember diumumkan. Kalau misalkan ada instansi yang pengolahan nilainya itu sudah selesai, itu sudah bisa langsung diumumkan teman-teman ya pengumuman kelulusan P3K gurunya. Nah, di sini katakan ia diperpanjang lagi karena pengolahan datanya belum beres, kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Bapak Suharmen kepada jpnn.com ya, seperti itu kira-kira. Dia mengungkapkan mundurnya pengumuman dikarenakan perlu dilakukan konfirmasi teman-teman ya dan klarifikasi terhadap beberapa elemen data ya. Jadi yang menjadi penyebab penundaan itu adalah karena harus dilakukan konfirmasi dan klarifikasi teman-teman terhadap beberapa elemen data. Nah, mulai dari hasil seleksi manajerial dan sosiokultural bagi peserta P1, kemudian hasil seleksi kompetensi teknis tambahan hingga afirmasi serdik ya atau afirmasi sertifikat pendidik. Jadi ingat teman-teman ya, kita masih berharap mudah-mudahan afirmasi sertifikat pendidik bagi P2 dan P3 itu tetap diakui teman-teman ya, karena begitu susahnya mendapatkan namanya sertifikat pendidik ya. Seperti itu kira-kira ya. Kemudian di sini dikatakan lebih detail, Deputi Suharmen menjelaskan untuk guru P1 hasil seleksi P3K 2021 dilakukan melalui sistem uji nasional teman-teman ya, dilakukan melalui sistem uji nasional berbasis komputer teman-teman ya, berbasis komputer ANBK Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Nah, masalahnya BKN itu tidak memiliki datanya teman-teman ya. Ini langsung dikatakan oleh Bapak Deputi Suharmen ya. Nah, sementara ujarnya substansi seleksi P3K itu terdiri dari manajerial, sosiokultural, teknis, dan wawancara. Jadi seharusnya masing-masing bagian tersebut ada nilainya sendiri-sendiri. Nah, inilah penyebab kenapa data P1 itu bermasalah. Karena data dari Kemendikbud ternyata nilai manajerial, sosiokultural itu ternyata disatukan. Padahal harus dipisah-pisah karena nilainya sendiri-sendiri. Ini dikatakan langsung oleh Deputi Bapak Suharmen teman-teman ya. Nah, data yang disampaikan Kemendikbudristek tanggal 12 Desember, nilai manajerial dan sosiokultural digabung itu seharusnya dipisah. Jadi ada miskomunikasi antara Kemendikbudristek dengan BKN karena Kemendikbud itu menyatukan nilai manajerial dan sosiokultural untuk P1, sedangkan BKN mengatakan itu seharusnya disisa. Selain itu, ternyata data-data hasil seleksi kompetensi teknis tambahan atau ternyata SKTT itu banyak yang double-double. Data sertifikat pendidik juga ada yang harus diklarifikasi kembali ya. Mudah-mudahan saja klarifikasi afirmasi sertifikat pendidik itu bisa memperlakukan P2 dan P3 juga diakui untuk mendapatkan 100% nilai kompetensi teknis. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.